yadullahi fauqa aydihim. Yadun maknanya tangan kalau kita lihat di kamus, tetapi ditakwil oleh ulama ahli takwil itu maknanya adalah kekuasaan. Nah, ulama tafwid itu ulama yang pasrah total mutlak 100% terhadap teks itu, yaitu yadullahi dimaknai adalah tangan Allah. Artinya apa? Allah memiliki tangan, tetapi dalam hal ini bagaimana tangan Allah, kemudian seperti apa tangan Allah, apa yang digunakan Allah melalui tangan itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu bukan wilayah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait metodologi takwil dan tafwid. Pada video sebelumnya saya sudah membuat video tentang metodologi tafsir, takwil, dan tarjamah. Tiga kata ini sebenarnya secara substansi itu sama, yaitu ingin memberikan penjelasan secara jelas, ya, memahamkan kepada para pembaca Al-Quran ketika memahami maknanya. Tafsir, ya, menjelaskan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Takwil menjelaskan dengan cara mengalihkan makna, tetapi pengalihan tersebut secara hakikat tidak menghilangkan maksud secara mutlak. Contohnya kemarin saya sudah menyebutkan yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka semua, ya. Kalau kita lihat di kamus, yadun itu maknanya adalah tangan. Yadullahi, tangan Allah. Masa kita akan mengartikan bahwa Allah memiliki tangan, ya? Maka ulama ahli takwil itu mengalihkan atau memalingkan makna yadun itu dengan makna tangan, ya. Yadullahi, tangan Allah, dengan memaknai kekuasaan, dengan makna kekuasaan. Ditakwil dengan makna kekuasaan Allah. Kekuasaan ini, ya, memiliki hubungan dengan tangan. Coba orang yang berkuasa biasanya melakukan kekuasaannya itu salah satunya dengan tangan, berperan, ya, mau menjatuhkan dia dengan tangan, tanda tangan itu kan bahwa dia dijatuhkan. Nah, mau menghukum si dia, nah, itu biasanya dengan tangan, ya, didorong ke lubang buaya atau apa, ya, itu dengan tangan. Maka yadun dimaknai sebuah kekuasaan. Dengan begitu yadullahi itu maknanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwil, ya, takwil. Yang ketiga tarjamah kemarin saya sudah menyebutkan, ya, kalau Anda membaca misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah. Itu kalimat segala puji bagi Allah itu adalah tarjamah. Berhubung kita bahasa Indonesia, pakainya bahasa Indonesia. Kalau pakainya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Alhamdulillahirabbil alamin maknanya ya bahasa Inggris itu apa? Demikian, ya. Itu tarjamah. Nah, tiga ini ternyata ada satu lagi yang namanya adalah tafwid, ya. Tafwidun. Ini ulama ahli tafwid menjelaskan tentang makna yang sesuai dengan tekstual di dalam Al-Quran itu sendiri, ya. Tafwid ini namanya ulama ahli tafwid. Jadi pada video ini saya fokuskan antara takwil dan tafwid, ya. Takwil itu tadi memalingkan makna, kalau tafwid itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam teks itu. Contohnya, ya, tadi saya katakan yadullahi fauqa aydihim. Yadun maknanya tangan kalau kita lihat di kamus, tetapi ditakwil oleh ulama ahli takwil itu maknanya adalah kekuasaan. Nah, ulama tafwid itu ulama yang pasrah total
mutlak 100% terhadap teks itu, yaitu yadullahi dimaknai adalah tangan Allah. Artinya apa? Allah memiliki tangan, tetapi dalam hal ini bagaimana tangan Allah, kemudian seperti apa tangan Allah, apa yang digunakan Allah melalui tangan itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu bukan wilayah manusia, bukan wilayah ahli tafwid itu ya. Ahli tafwid memasrahkan total pertanyaan-pertanyaan yang demikian ya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam konteks ilmu tauhid itu ada istilah atau pernyataan wal kaifu ghairu ma'kul ya. Pertanyaan yang mengandung bagaimana Allah, bagaimana tangan Allah itu tidak bisa kita akalkan, tidak bisa kita pikirkan. Itu jauh dari pandangan kita. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa, maha esa. Ya, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Tetapi kita sebagai manusia memiliki akal yang sangat terbatas, kecil. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang memiliki akal terbatas mau menelusuri tentang dzatiyah Allah yang tanpa batas? Itu sungguh tidak akan tercapai, tidak akan bisa menggapai hal itu. Maka dalam hal ini yadullahi, tangan Allah itu sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh lagi, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Coba kalau kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Anda sering dengar kan istilah serahkan saja semuanya yang di atas ya. Itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tempat. Di sana Allah sedang duduk sebagaimana saya di sini sedang duduk. Apakah kita akan mengartikan seperti itu? Ya. Kalau ulama ahli takwil ya, itu tidak demikian ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas ars itu ya maknanya juga Allah memantau seluruh manusia yang ada di muka bumi ya. Kalau orang ada di atas itu pasti bisa memantau itu kan ya. Ya berkuasa ya, melihat semuanya. Ya Allah melihat semua orang dimanapun, berkuasa dimanapun. Nah, ini arsy istawa dimaknai jejak, berdiri tegak ya, berarti Allah berdiri tegak kemudian melihat semua yang ada di bawahnya, yaitu sama saja berkuasa. Tetapi kalau ulama ahli tafwid ya, pasrah terhadap tekstual istawa itu ya, mereka mengartikan Allah memang bersemayam di atas ars begitu ya. Allah bersemayam di atas ars. Tetapi bagaimana Allah bersemayamnya, berdirinya, duduk di atas kursinya, bagaimana? Itu bukan wilayah pembahasan manusia. Kalau kita mau memikir tentang hal demikian, maka sungguh tidak akan ketemu. Kalau kita memaksakan diri tentang Allah bagaimana duduk, bagaimana Allah bersemayam, berdiri tegak, akal kita itu nanti akan pecah, akan hancur, karena tidak mampu menggapai dzatiyah yang tanpa batas. Ini maka dalam konteks tahu tidak boleh dilebih-lebihkan dalam hal itu. Ada satu contoh lagi, yaitu fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu hadapkan, maka disitulah wajah Allah berada. Ini adalah konteks ketika waktu itu orang muslim mau menentukan arah kiblat, yang memiliki yang kebingungan ya di mana sebenarnya arah kiblat, maka mereka berijtihad sendiri-sendiri ya. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, maka dimanapun kamu menghadapkan, maka disitulah ada Allah ya. Artinya apa? Allah itu kalau kita maknai secara tekstual ada di mana-mana ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Artinya berarti Allah berkecimpung dengan sebuah tempat. Nah, apakah Allah itu kemudian bertempat pada suatu tempat? Kalau iya, berarti Allah sama saja dengan manusia yang membutuhkan tempat. Kan demikian ya. Maka
ulama ahli takwil ya, ulama ahli takwil tidak memaknai seperti itu. Tapi ulama ahli takwil itu adalah memaknai atas keridhaan mereka yang mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kamu sebagai manusia mau beribadah kepada Allah dimanapun, kapanpun, menghadap manapun, Allah itu fasama wajhullah. Wajhun dimaknai adalah ridho. Ridho kepada manusia yang melakukan ibadah dimanapun, kapanpun, menghadap manapun. Allah selalu ridho. Ini ya. Tetapi ulama ahli tafwid, pasrah itu memaknai ya sebagaimana Allah itu bertempat, sebagaimana Allah itu ada di arah barat, timur, selatan, utara dan seterusnya, itu bertempat. Tetapi bagaimana Allah bertempat itu bukan wilayah manusia. Sekali lagi saya katakan, itu bukan wilayah manusia. Wal kaif ghairu ma'qul ya. Tidak boleh ada pertanyaan bagaimana ya. Karena pertanyaan bagaimana itu sesungguhnya menjerumuskan manusia itu sendiri, memaksakan diri memikirkan hal yang tak terbatas ya. Sementara kita sebagai manusia memiliki akal yang terbatas. Nah, perhelatan antara ulama ahli tafwid dan takwil ini sesungguhnya mereka juga memiliki acuan pada ayat Al-Quran ya. Di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Ayat-ayat yang sudah jelas hukumnya, yang muhkamat, sudah jelas penjelasannya. Tapi kalau ayat yang mutasyabihat itu harus ditafsiri, harus dijelaskan ya. Ayat-ayat tersebut masih samar, tidak bisa dimaknai secara tekstual saja. Nah, ini memang perhelatan dua ulama merujuk sebenarnya pada salah satu ayat itu. Nah, pada terusan ayat tersebut itu dijelaskan bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu waqaf ya. Tapi lanjutan ayat itu setelah waqaf ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi ya. Itu ada kalimat warrasikhuna. Kalau tidak dibaca waqaf artinya dibaca wasol, itu boleh warrasikhuna fil ilmi ya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Nah, kalau ulama ahli takwil itu membacanya tidak waqaf ya, tidak waqaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Lanjut terus ya kalau ulama ahli takwil ya, artinya yang tidak, wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang bisa mentakwili kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Itu ulama ahli takwil ya. Tetapi kalau ulama ahli tafwid itu wa ma ya'lamu illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang bisa menakwil kecuali Allah. Ya sudah berhenti. Maka ulama ahli tafwid itu tidak berani melakukan takwil ya. Cukup berhenti sampai tafwid. Adapun pembahasan yang berikutnya melalui takwil, ulama ahli tafwid tidak memiliki kemampuan untuk hal itu ya. Nah, warrasikhuna, rasul itu artinya adalah orang yang memiliki ketajaman ilmu, mendalami sebuah kata sehingga memiliki makna yang memalingkan makna tetapi tidak menghilangkan hakikat dari kata itu tadi, seperti yaitullahi, yaitu memiliki kemiripan makna kekuasaan ya. Kali redaksi kekuasaan itu tidak sembarangan ya, memaknai kekuasaan tidak sembarangan. Ini sudah diteliti oleh para ulama ar-rasikhuna tadi, ulama ahli takwil itu ya. Mereka memiliki bekal kemampuan keilmuan yang sangat tinggi dalam menakwil setiap ayat yang memang harus ditakwil. Karena ayat-ayat mutasyabihat, yadun itu termasuk ayat mutasyabihat, itu perlu ditakwil ya. Yang bisa menakwil itu adalah rasikhun. Nah, pertanyaan yang besarnya itu adalah apakah ulama tafwid itu kemudian tidak menghormati 100% terhadap ulama takwil, artinya tidak mengakui atas keberadaan ulama takwil? Itu tidak boleh ya.
ulama tafwid itu juga sebenarnya harus fair ya, harus mengiyakan memang benar ada ulama ahli takwil ya. Karena kalau orang yang berpegangan mutlak terhadap ulama ahli tafwid itu bisa berbahaya kalau mereka tidak mengakui adanya ulama yang pintar dalam mentakwil, memiliki karakter rosikhun itu tadi. Itu bisa berbahaya. Berbahayanya apa? Itu nanti bisa memaknai seenaknya, ya, memaknai seenaknya sendiri. Contohnya memaknai seenaknya sendiri, misalkan ya, kalau kita bicara tentang hadis ya, itu ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ridho orang tua itu ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua ya, marahnya Allah itu ada di marahnya orang tua. Itu berarti apakah kemudian sama Allah memiliki karakter ridho, Allah memiliki karakter pembenci ya. Sebagaimana manusia juga memiliki karakter ridho, memiliki karakter dendam. Kalau begitu Allah juga sama dong. Allah memiliki karakter ridho, Allah memiliki karakter benci. Kemudian mereka membuat asumsi bahwa Allah itu pembenci. Wah, itu bahaya ya. Allah pembenci. Ya, Allah penyayang, tetapi juga pembenci. Ya, Allah memiliki karakter pembenci. Nanti kalau tidak memiliki karakter yang perlu ditakwil, itu bisa berbahaya. Ya, Allah pelupa. Ya, Allah maha dendam. Allah maha benci, sehingga mengambil satu sifat Allah saja di mana sifat itu sifat yang mungkar, nah itu kemudian diglobalisasikan, diglobalkan bahwa Allah itu memiliki karakter buruk sebagaimana karakter manusia. Ini kan bahaya, tidak menghormati, tidak memahami tentang adanya takwil. Maka dengan adanya perbedaan ulama takwil dan tafwid ini, kita sebagai umat Islam dalam rangka memahami Al-Quran harus bisa bersikap bijak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.